Salam patunggilan kepada setiap warga jemaat dan juga para pemirsa dimanapun panjenengan berada. Hari ini Rabu tanggal 27 Mei 2020 kita bersama-sama membangun persekutuan ibadah keluarga. Ya, kita masih beribadah di rumah kita masing-masing atau dimanapun panjenengan berada. Mari saudaraku, kita persiapkan hati dan pikiran serta jiwa kita untuk masuk di dalam ibadah keluarga pada sore petang hari ini. Saat teduh bagi setiap saudara-saudaraku semua. Ibadah keluarga pada sore petang hari ini kami lakukan di dalam pertolongan Tuhan Allah Sang Pencipta langit dan bumi, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya, yang kekal kasih setianya. Terimalah salam, kiranya anugerah dan damai sejahtera yang berasal dari Allah Bapa Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyapa dan menyentuh setiap hati dan kehidupan saudara-saudaraku semua. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita bersama-sama memuji memuliakan nama Tuhan dengan pujian Kidung Jemaat nomor 23, baitnya yang pertama dan yang ketiga, Ya Allah Bapa. Saudara-saudaraku, mari kita bersama-sama saat ini memasuki pelayanan firman. Mari terlebih dahulu kita siapkan bacaan kita yang terambil di dalam 1 Raja-Raja pasalnya yang ke-8, ayatnya yang ke-54 sampai 61. Mari sebelum kita membaca, mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan ini, saya ajak Bapak Ibu dan saudaraku untuk bersama-sama sujud di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam kasih, kami mengucap syukur bila pada sore petang hari ini kami diizinkan oleh-Mu Tuhan untuk membangun persekutuan kami bersama-sama dengan saudara-saudara kami di rumah kami masing-masing ataupun dimanapun kami berada. Kami mengucap syukur kami boleh beraktivitas, kami boleh berkarya dan bekerja satu hari penuh, dan kami yakini semua karya-karya Tuhan boleh menyertai dan membersamai seluruh rangkaian hidup kami, pribadi lepas pribadi.
Sejenak Tuhan, kami akan membaca, merenungkan sabda Tuhan yang terambil di dalam 1 Raja-Raja pasalnya yang ke-8 ayat 54 sampai 61. Kami mohon rahmat dan hikmat-Mu ya Tuhan, supaya hati, pikiran, dan hidup kami terbuka akan kehendak Tuhan, sehingga firman-Mu inilah yang menjadi benih hidup kami, yang tertanam dalam hati hidup kami, bertumbuh berbuah lebat untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami juga mohon ampun bila di dalam hidup kami ada hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan maupun sesama kami. Kami menyerahkan ruangan yang kami pakai saat ini, biarlah Roh Kudus Tuhan berkarya dan bekerja untuk kami. Sebab kami yakini ini adalah waktu Tuhan untuk melawat setiap kami semua. Maka bersabdalah Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Amin. 1 Raja-Raja pasalnya yang ke-8 ayat 54 sampai 61. Demikianlah sabda Tuhan. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Berkat dan Pujian. Ketika Salomo selesai memanjatkan segala doa dan permohonan itu kepada Tuhan, bangkitlah ia dari depan mezbah Tuhan setelah berlutut dengan menadahkan tangannya ke langit. Maka berdirilah ia dan memberkati segenap jemaah Israel dengan suara nyaring, katanya, "Terpujilah Tuhan yang memberikan tempat perhentian kepada umatnya Israel tepat seperti yang difirmankannya, dari segala yang baik yang telah dijanjikannya dengan perantaraan Musa hambanya, tidak ada satupun yang tidak dipenuhi. Kiranya Tuhan Allah kita menyertai kita, sebagaimana Ia telah menyertai nenek moyang kita. Janganlah Ia meninggalkan kita, dan janganlah Ia membuang kita. Tetapi hendaklah dicondongkannya hati kita kepadanya, untuk hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, dan untuk tetap mengikuti segala perintahnya dan ketetapannya dan peraturannya yang telah diperintahkannya kepada nenek moyang kita. Hendaklah perkataan yang telah kumohonkan tadi di hadapan Tuhan dekat pada Tuhan Allah kita siang dan malam, supaya Ia memberikan keadilan kepada hambanya dan kepada umatnya Israel menurut yang perlu pada setiap hari, supaya segala bangsa di bumi tahu bahwa Tuhanlah Allah dan tidak ada yang lain. Dan hendaklah kamu berpaut kepada Tuhan Allah kita dengan sepenuh hatimu, dan dengan hidup menurut segala ketetapannya, dan dengan tetap mengikuti segala perintahnya seperti pada hari ini. Yang berbahagia adalah bagi setiap kita, pribadi lepas pribadi, yang mau membaca, mendengarkan, melakukan, serta menghidupi firman Tuhan ini dalam setiap proses hidup kita. Amin. Shalom saudaraku, bagaimana kabarnya Bapak Ibu Saudara dan para pemirsa yang ada di rumah ataupun dimanapun panjenengan berada. Selamat datang, selamat bergabung dengan kita semua. Ya, saudara-saudaraku, saya boleh menyapa panjenengan, bagaimana kabarnya? Semua baik, sehat, ada sukacita, ada semangat? Puji Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudaraku, panjenengan dimanapun berada tetap di dalam kuasa dan lingkup kasih penyertaan Tuhan sampai saat ini. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi Tuhan, alangkah sukacitanya, alangkah gembiranya hati ini ketika janji yang pernah diberikan oleh seseorang itu terpenuhi dalam setiap waktu, dalam setiap hal kepada kita. Ya, saya teringat akan
peristiwa-peristiwa masa lalu. Mungkin juga panjenengan teringat ketika ada saudara, saya teringat orang tua saya menjanjikan bahwa kalau naik kelas kamu nanti kami belikan sepeda roda 2 baru begitu. Nah, sehingga saya belajar dengan baik, saya mulai semangat untuk belajar, dan puji Tuhan saya naik kelas pada waktu itu SD kelas 4 naik ke kelas 5, saya dibelikan sepeda. Wah, saya senang sekali Bapak Ibu dan Saudara. Saya seharian penuh ketika liburan sekolah saya bersepeda dengan teman-teman, dan itu menjadi sukacita saya, menjadi kebahagiaan saya pada masa itu. Memang banyak sih hal-hal yang diberikan, yang dijanjikan oleh orang-orang yang kita kasih, yang kita kenal, dan tertepati, tentu menjadi kebahagiaan tersendiri. Panjenengan punya hal seperti itu? Saya yakin panjenengan ada. Iya, kesukacitaan, kegembiraan ketika janji yang diberikan oleh seseorang kepada kita itu terwujud dan terjadi dalam hidup kita dan diberikan kepada kita. Sama halnya ketika Salomo, Bapak Ibu dan Saudaraku, di dalam 1 Raja-Raja pasalnya yang ke-8 ini yang baru saja kita bahas, baru saja kita baca dan kita dengarkan, mereka Salomo dan sebagian besar bangsa rakyat masyarakat Israel berkumpul di satu tempat, yaitu mereka meresmikan atau pentakbisan bait suci yang telah lama dinanti-nantikan oleh seluruh rakyat, seluruh bangsa Israel, yang Tuhan janjikan kepada mereka. Waktu yang cukup lama Bapak Ibu dan Saudara, kurang lebih 400 tahun mereka berjuang, dan mereka akhirnya mendapatkan janji itu digenapi oleh Tuhan. Janji itu disampaikan oleh Tuhan kepada Musa pada saat Musa mengikut serta menjalankan tugas pelayanannya, tugas panggilannya untuk memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju ke tanah Kanaan atau tanah perjanjian. Perjalanan yang tidak mudah, 400 tahun lebih lamanya. Baru di masa Salomo Tuhan menggenapi janji-janji yang telah disampaikan 400 tahun yang lalu. Bapak Ibu dan Saudara, apakah yang membuat waktu itu lama? Apakah yang membuat janji Allah, janji Tuhan begitu lama untuk ditepati? Bapak Ibu, kalau kita boleh membaca dari Yesaya pasalnya yang ke-59 ayat 1 dan 2 yang demikian, tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar, ialah segala dosamu. Kalau kita memperhatikan Bapak Ibu dan Saudaraku, Yesaya pasal 59 ayat 1 dan 2 ingin menegaskan perjalanan 400 tahun lebih bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian, tanah yang diberikan, yang kaya dengan madu, kaya dengan semuanya, yang melimpah ruah, yang dijanjikan Tuhan menjadi tempat rumah kediaman, baru terwujud 400 tahun lebih adalah kegagalan bangsa Israel untuk mendekatkan dirinya kepada Tuhan secara utuh. Saudara-saudaraku,
Perjuangan itu mulai terlihat ketika boleh panjenengan nanti di saat-saat lenggang, di saat-saat santai, panjenengan bisa membaca kembali dari Keluaran sampai kepada raja-raja dan bisa diteruskan, panjenengan bisa memahami dan mengerti apa sih ternyata memang dosa, ternyata memang kesalahan dan keangkuhan bangsa Israel sendiri yang membuat janji-janji Allah itu tidak langsung digenapi. Kalau panjenengan membaca di kisaran hakim-hakim, panjenengan akan melihat jatuh bangunnya bangsa Israel. Ketika dipimpin oleh ini, mereka sangat luar biasa, tetapi ketika pemimpin itu tidak ada, justru bangsa Israel menggeleot, menjauh, bahkan melakukan tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan apa yang menjadi harapan Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada kesempatan ini kita menguak ternyata yang membuat pemisah antara Tuhan dan kita, seperti dan seolah-olah Tuhan tidak mendengar, bahkan Tuhan tidak berturun tangan membantu menolong kita, itu dikarenakan ada ketidakmampuan kita mengelola hidup ini dengan baik. Ada pelanggaran, ada kesalahan yang kita lakukan. Ya, sadar maupun tidak sadar Bapak, Ibu, dan saudaraku, kita senantiasa melakukan hal-hal yang berseberangan, hal-hal yang bertolak belakang dengan apa yang Tuhan kehendaki, Tuhan ajarkan, dan Tuhan teladankan dalam kehidupan kita. Kita berusaha seringkali mengejar ambisi kita. Kita mengejar keinginan kedagingan kita dalam setiap proses hidup ini. Bahkan kita selalu memandang negatif setiap hal-hal yang menunjukkan kebaikan yang ditunjukkan, yang diteladankan oleh Tuhan Yesus Kristus kepada diri kita. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari hari ini kita pitati, kita seleksi hidup kita. Kita coba membongkar hati dan kehidupan kita. Mungkin ada batu, mungkin ada kerikil, mungkin ada akar-akar semak belukar yang lain yang hari ini mengikat, hari ini mengganggu pertumbuhan dan perkembangan iman kita kepada Tuhan. Mari, ayo Bapak, Ibu, dan saudara, kami ajak panjenengan untuk membuka diri. Kalaupun di dalam hati panjenengan ada kepahitan, kalaupun di dalam hidup panjenengan ada luka-luka batin, ataupun ada permusuhan di antara hidup panjenengan, ataupun ada hal yang tidak beres dalam hidup panjenengan, mari kita belajar untuk membuka diri. Kenapa bangsa Israel itu cukup lama? Karena bangsa Israel tidak mampu membuka diri. Ketika zaman Daud, Raja Daud, barulah bangsa Israel melalui kepemimpinan Raja Daud, bangsa Israel berangsur-angsur membuka dirinya, berangsur-angsur menyerahkan hidupnya 100% kepada Tuhan, meskipun ada dinamika di sana yang terjadi dalam kehidupan Raja Daud sendiri. Tetapi bagaimana rakyat dan seluruh orang pada waktu itu meletakkan hidup kepada Tuhan. Dan di zaman Salomo, dia juga sama meletakkan hidupnya kepada Tuhan dengan dinamikanya sendiri. Bapak, Ibu, dan saudara, sehingga kesukacitaan bangsa Israel di bacaan ini genap sudah. Karena jati diri dan inti dari iman spiritual bangsa Israel digenapi oleh Tuhan melalui pelantikan atau pentakbisan bait suci yang merupakan rumah tahta spiritualitas bangsa Israel. Tubuh kita adalah rumah spiritual kita, Bapak, Ibu, dan saudara.
hati terkhususnya. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara, kita bangun bait suci hati kita dengan sungguh-sungguh. Mari kita bersihkan kerikil-kerikil, batu-batu, bahkan akar-akar, semak belukar yang ada di hati kita. Tentu saya katakan Bapak, Ibu, dan Saudara, tidak mudah. Ya, tidak mudah. Karena panjenengan ketika batu atau kerikil itu dicukil dari hati, dari hidup panjenengan, tentu sakit rasanya. Bahkan ada akar yang harus dicabut di hati panjenengan, pasti rasanya sangat menyakitkan. Tetapi kapan lagi? Menunggu waktu? Ya, kalau waktu kita ada. Kalau waktu kita tidak ada, kapan lagi waktunya? Sekarang waktunya bagi Bapak, Ibu, Saudara, serta saya. Mari kita buka. Mari kita berani untuk dicukil, berani untuk dicabut akar-akar kepahitan kita, luka-luka batin kita, untuk diobati kembali, sehingga tanah hati kita menjadi subur dan menjadi bait suci yang akan dibangun dalam kehidupan kita, di hati kita. Tuhan menanti akan kesediaan Bapak, Ibu, Saudara. Dia selalu menunggu. Tuhan selalu membuka tangannya. Kita tidak bisa sendiri Bapak, Ibu, dan Saudara, untuk membuka hati kita, untuk kita mencabut, untuk kita mencungkil, untuk kita membersihkan tanah hati kita. Kita tidak mampu sendiri. Perlu pertolongan. Sinten yang bisa menolong kita? Tangan Tuhan di dalam karya Roh Kudus-Nya. Cobi panjenengan mirsani bagaimana Saulus yang nanti berganti nama menjadi Paulus. Sebelum dia menjadi Paulus, Saulus adalah orang yang sangat suka untuk menganiaya, membunuh, bahkan menghakimi orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Dia tidak percaya kepada Tuhan, tetapi karena pertolongan, karena bantuan kuasa dari Tuhan Yesus Kristus di dalam Roh Kudus Tuhan, maka Saulus bisa bertobat. Dia membuka diri dan mau membenahi hidupnya, mau mencabuti dan mencungkil semua kerikil dan batu, akar belukar, semak belukar dalam hidupnya. Dan dia menjadi milik Tuhan yang sangat luar biasa. Bukankah kita ingin seperti itu? Kalau memang panjenengan dan saya ingin seperti itu, mari hari ini kita bersama-sama belajar untuk membuka hati kita dan mau dicongkel, dicabut, dibersihkan hati hidup kita dari dosa kedagingan kita. Selamat berproses, selamat menata hidup. Tuhan senantiasa selalu membuka tangan untuk menolong Bapak, Ibu, Saudara, serta saya. Tuhan memberkati. Amin.
Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita akan bersama-sama menyerahkan rasa syukur sukacita kita di dalam persembahan kita. Bagi Bapak Ibu Saudaraku, mekanisme untuk penyerahan persembahan untuk saudara-saudaraku warga jemaat GKJW Situbondo, panjenengan bisa menyerahkan persembahan itu kepada Bapak Ibu Saudara majelis yang ada di dasawisma panjenengan masing-masing atau yang berdekatan dengan kediaman panjenengan. Bisa juga diserahkan langsung kepada bendahara jemaat atas nama Bapak Driat dan Ibu Nani. Juga bisa diserahkan kepada pendeta jemaat di Kapanditan. Untuk para pemirsa dimanapun panjenengan berada yang tergerak hatinya untuk mendonasikan persembahan kepada Gereja Kristen Jaiwetan Jemaat Situbondo, panjenengan bisa mentransfer ke rekening yang bisa dilihat di bawah layar. Kami ucapkan banyak terima kasih untuk kesediaan Bapak Ibu Saudaraku dimanapun panjenengan berada untuk bersama-sama menopang setiap pelayanan, bahkan donasi persembahan yang panjenengan berikan kepada kami semua. Kiranya rahmat dan berkat Tuhan, rezeki tercurah dalam kehidupan panjenengan semua. Mari persembahan ini kita kumpulkan dengan kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 391. Kita nyanyikan baitnya yang kedua dan keempat. Puji Tuhan, haleluya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita masuk di dalam doa syafaat. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan untuk kesempatan dan waktu yang Tuhan berikan pada sore petang hari ini. Kami boleh membangun persekutuan kami di tengah-tengah kondisi saat ini.
Kami bersyukur dan kami terima kasih kepada Tuhan bahwa tangan dan penyertaan Tuhan senantiasa melingkupi, menata dan merawat setiap kami semua. Sehingga kami di sore petang ini boleh memuji memuliakan nama Tuhan dengan penuh syukur dan sukacita. Kami bersyukur ya Tuhan bahwa di tengah-tengah peribadahan ini kami boleh merasakan sapaan dan sentuhan Tuhan melalui pelayanan firman yang boleh kami dengarkan. Terima kasih ya Tuhan, Kau membukakan hati, pikiran, hidup kami untuk semakin hari mampu membuka diri, bersedia untuk dibersihkan, bersedia untuk diambil batu, kerikil, semak belukar dan akar-akar yang merusak tanah hati kami. Mari ya Tuhan, mampukan kami dan kuatkan kami. Kami menyadari ya Bapa, ternyata yang membuat jarak hubungan Tuhan dengan kami adalah dosa pelanggaran yang kami lakukan dalam hidup kami hari lepas hari. Ya Bapa, kami mohon ampun bila selama hidup kami hanya mengejar keinginan kedagingan kami. Kami berusaha memenuhi kebutuhan kami dengan kekuatan kami sendiri. Maka di saat ini kami belajar untuk kembali kepada Tuhan, menyerahkan hidup kami. Dengan itu ya Tuhan, maka janji dan rahmat Tuhan senantiasa akan hadir dan melimpah tercurah dalam kehidupan kami. Ajarlah kami untuk setia, ajarlah kami untuk mampu melangkah sesuai dengan kehendak dan rancangan rencanamu ya Bapa. Bapa, bila saat ini di tengah-tengah peribadahan ini kami juga telah menyerahkan persembahan yang telah kami kumpulkan. Kuduskan dan sucikan ya Bapa persembahan ini, sehingga persembahan ini boleh menjadi wewangian yang menyenangkan hati Tuhan, sekaligus dapat berguna untuk setiap rancangan di dalam pelayanan di jemaat-Mu, Gereja Kristen Jawiwetan, terkhususnya jemaat Situbondo. Warga jemaat, majelis jemaat yang mengelola menata persembahan ini, kiranya roh hikmat, bijaksana, rahmat Tuhan dan takut akan Tuhan senantiasa melingkupi setiap kehidupan saudara-saudaraku semua. Bapa, kesempatan ini kami juga membawa syafaat kami membawa harapan-harapan kami, terkhususnya untuk keberadaan bangsa dan negeri kami ya Tuhan. Bila kondisi saat ini negeri kami berada di dalam proses penanggulangan dampak dari pandemi COVID-19. Engkau melihat dan Engkau menyaksikan sendiri ya Tuhan, setiap hari banyak pribadi-pribadi yang terpapar positif akan virus COVID-19. Kami mohon rahmat dan hikmat Tuhan ya Bapa, supaya kami semua Kau berikan kekuatan, kemampuan untuk menjalankan setiap himbauan-himbauan yang telah disampaikan oleh pemimpin negeri kami, sehingga seluruh negeri ini boleh terbebas dari penyebaran virus COVID-19 ini. Kami mohon ya Tuhan, Kau berkati para pemimpin negeri kami, sehingga memampukan mereka menjalankan tugas panggilannya, pelayanannya, pekerjaannya dengan baik dan benar sesuai dengan kehendak dan rahmat Tuhan. Sehingga bangsa dan negeri kami ini ya Tuhan boleh menjadi tempat, boleh menjadi rumah bagi kami bertinggal di dalam setiap hidup kami. Juga dunia ini menjadi tempat bagi kami berteduh. Bapa, kami berdoa untuk setiap kondisi saudara-saudara kami dimanapun mereka berada, dalam setiap hal yang mereka harapkan akan campur tangan Tuhan menjamah, mengurapi setiap kehidupan saudara-saudara kami yang hari ini mereka berlutut di hadapan Tuhan.
bagi yang sakit, saudara kami yang hari ini mendambakan keharmonisan, bagi setiap keluarga-keluarga, setiap pribadi-pribadi yang mendambakan sentuhan dan sapaan Tuhan. Bapa, kami serahkan pribadi lepas pribadi saudara-saudara kami di dalam naungan dan penyertaan kasih. Tuhan menata dan Tuhan merawat, melingkupi pribadi lepas pribadi saudara-saudara kami. Engkau kuatkan saudara-saudara kami ini Tuhan dalam menghadapi tantangan dan ujian hidup mereka masing-masing. Dan kami percaya Tuhan menunjukkan jalan yang terbaik, yaitu jalan keselamatan, jalan yang penuh dengan damai sejahtera dan sukacita. Senantiasa mampukan kami berjalan beriringan dengan Tuhan untuk menuju kebahagiaan, kesukacitaan hidup kami. Bapa, jauhkanlah dari godaan, lepaskanlah kami dari kuasa-kuasa jahat yang menyengkram kami, sehingga kami hidup milik Tuhan dan senantiasa boleh menjalani hidup ini dengan baik. Kami juga menyerahkan gerejamu di dalam setiap berpelayanan, baik berpelayanan ibadah-ibadah yang dilakukan secara online maupun juga setiap kegiatan, baik itu gerakan diakonia, sapaan warga yang dilakukan untuk menyapa dan menyentuh setiap kehidupan kami semua. Mari ya Tuhan, tolong dan bantu kami. Biarlah jemaat ini dimampukan menjadi pewarta sekaligus menjadi rekan kerja Tuhan di tengah-tengah pelayanan di dunia ini. Kami mohon rahmat dan hikmat senantiasa tercurah melingkupi segala pelayan-pelayan jemaat-Mu dan juga setiap warga jemaat dan para pemirsa yang saat ini berdoa. Bapa, kami tidak akan tetap tinggal. Kami akan undur dari ibadah ini. Kami akan melanjutkan setiap aktivitas pelayanan dan pekerjaan kami hari lepas hari ke depan. Kami mohon naungan penyertaan Tuhan melingkupi setiap pribadi kami masing-masing dengan setiap kondisi kami dan kebutuhan kami. Ajarlah kami untuk setia dan mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami. Malam nanti kami akan istirahat tidur. Berkati kami, selimuti kami dengan cinta dan kasih, sehingga tidur kami dapat baik. Izinkan kami berharap esok pagi bangunkan tubuh kami kembali ya Tuhan. Mampukan kami menghadapi hari esok dan tetap mengandalkan Tuhan di dalam waktu-waktu hidup kami. Ampuni kami, maafkan kami ya Tuhan. Bila di dalam kami beribadah, berdoa, merenungkan firman Tuhan, ada kekurangan, ketidaksempurnaan maupun dosa yang kami lakukan, kami mohon ampun dan belas kasihan Tuhan. Inilah ya Bapa doa kami. Semua kami letakkan dan kami serahkan ke dalam tangan kuasa Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami yang hidup, kekal dan abadi. Jemaat Tuhan, mari arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Terimalah berkat Tuhan melalui hamba-Nya. Allah Bapa, sumber segala berkat dan kehidupan, Tuhan Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup, sumber kebangkitan, keselamatan, cinta dan kasih yang sejati, Roh Kudus, sumber kekuatan, penghiburan, rahmat, bijaksana, senantiasa tercurah melingkupi, merawat dan menata kehidupan setiap saudara-saudaraku hari ini sampai sepanjang masa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, demikianlah ibadah keluarga pada sore petang hari ini. Kiranya rangkaian ini boleh menjadi berkat bagi Bapak, Ibu, dan saudara untuk terus bertumbuh mengimani akan pribadi Tuhan Yesus Kristus. Selamat menata diri, selamat berproses. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, dan saudaraku. Nuwun.